Perkenalkan, nama saya Maria Ilona alias Faot, NPM 12180035, Program Studi Agribisnis. Pengaruh ekuilibrium sebagian subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak untuk pengekspor, atau iklan di negara lain yang tidak didanai oleh pemerintah. Subsidi ekspor menurunkan harga yang dibayarkan oleh importir asing sehingga konsumen domestik akan membayar lebih mahal daripada konsumen asing. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO melarang sebagian besar subsidi yang terkait dengan volume ekspor kecuali untuk negara terbelakang. Subsidi ekspor juga dapat diberikan ketika bantuan harga internal atau seperti jaminan harga minimal untuk suatu komoditas, membuat produksi lebih tinggi daripada konsumen di suatu negara. Agar komoditas yang berlebihan tidak mubazir, pemerintah akan mengekspornya. Subsidi ekspor dapat mengakibatkan inflasi. Pemerintah menyubsidi industri berdasarkan biaya, tetapi peningkatan subsidi akan dihabiskan untuk kenaikan gaji yang diminta oleh karyawan. Kini gaji di dalam industri yang disubsidi lebih tinggi dari tempat lain, yang membuat karyawan lain meminta gaji yang lebih tinggi, yang kemudian membuat harga naik dan memicu inflasi. Subsidi ekspor. Yang pertama, selain kebijakan yang bersifat protektif dalam perdagangan, juga dikenal kebijakan promotif untuk mendorong pertumbuhan perdagangan dari dalam negeri atau ekspor. Yang kedua, subsidi ekspor adalah pembayaran oleh pemerintah dalam jumlah tertentu kepada suatu perusahaan atau perseorangan yang giat menjual barang ke luar negeri. Yang ketiga, contoh, harga normal barang $3. Agar tidak terlalu melonjak di negara impor, pemerintah memberikan subsidi $1, jadi harga jual $2 dengan harapan produk tersebut mampu bersaing di pasar internasional. Contoh kebijakan ekspor dalam negeri. Yang pertama, kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan keringanan pengembalian pajak untuk barang-barang ekspor tertentu. Yang kedua, fasilitas kredit perbankan yang murah mendorong peningkatan ekspor tertentu. Yang ketiga, pendekatan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah. Yang keempat, pemberian subsidi ekspor. Yang kelima, pembentukan asosiasi eksportir. Yang keenam, pembentukan kelembagaan seperti Bodeg Island Batang Export Processing Zone. Yang ketujuh, larangan atau pembatasan ekspor. Berikut adalah kurva efek ekspor subsidi. Yang pertama, spesifik subsidi ekspor S menyebabkan harga naik dari PS ke PW. Yang kedua, keuntungan konsumen turun di area A tambah B. Yang ketiga, keuntungan produsen naik di area A tambah B tambah C. Yang keempat, biaya subsidi pemerintah di area B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G. Yang kelima, net welfare loss di area B tambah D tambah E tambah F tambah G. Berikut subsidi ekspor pada negara besar. Jenis subsidi ekspor. Subsidi ekspor langsung dilarang oleh perjanjian internasional, tapi langkah-langkah pemerintah lainnya dengan efek serupa masih dilakukan. Subsidi ekspor dapat mengambil beragam bentuk, diantaranya yang pertama pembayaran langsung, yang kedua pinjaman biaya rendah, yang ketiga keringanan pajak untuk eksportir, yang keempat iklan internasional yang dibiayai oleh pemerintah, yang kelima bantuan biaya modal atau biaya pelatihan. Sekian dan terima kasih.